Kenapa kita berhenti? Sambil terengah Tia bertanya. Yuda tak menjawab dan hanya menggeleng. Senternya menyorot lurus ke depan. Namun tak ada apapun. Hanya ada kegelapan pekat. Cahayanya tidak menyorot atau memantul pada suatu apapun. Yang berarti hanya ada kehampaan di depan mereka. Yuda dan Tia terpojok di sebuah bibir jurang. Yuda mengumpat, menendang batu kecil di dekat kakinya. Tia berbalik, menatap ke arah atas belakang mereka. Cahaya obor kemerahan itu sudah terlihat sangat dekat. Yud! Tia menepuk-nepuk bahu Yuda panik. Yuda menyorotkan senternya ke sekitar. Tak ada jalan lain. Tempat itu terputus di sini. Yuda hanya bisa melihat rimbun pepohonan di bawah sana. Ia berpikir keras. Harus bagaimana ini? Yuda memandangi wajah Tia yang terlihat jelas ketakutan di sana. Ia meraih tangan Tia dan menyerahkan senter itu kepadanya. Apa maksudnya In? Kamu cepat sembunyi. Yuda melirik ke arah belakang Tia. Suara derap langkah para pengejar mereka terdengar sangat jelas. Gak mau, aku gak mau. Tia mencoba mengembalikan senter ke tangan Yuda. Namun tangan Yuda tergenggam erat menolak. Ayo, kita pergi sama-sama. Kemana? Lompat ke bawah sana. Yuda menunjuk arah jurang di bawah dengan kepalanya. Kita gak bisa kemana-mana. Kamu pergilah, cari tempat sembunyi. Terus kamu? Aku tahan mereka. Yuda masih menatap pendar kekuningan api obor di atas sana. Enggak, kita semua mati, ujar Yuda datar, beralih menatap wajah Tia. Sementara itu, di sisi lain, ayo cepetan, Rek, terdengar suara Setio yang berteriak di atas sana, yang disaut oleh teriakan warga lainnya. Tia yang dalam keadaan panik dan ketakutan semakin tak terkendali. Ia bolak-balik bergantian menoleh ke arah Yuda dan pendar obor di atas sana. Mereka makin dekat, Ti, ujar Yuda datar. Tia menelan ludahnya sambil memandangi wajah Yuda lekat. Terbayang kembali bagaimana sadisnya Mbok Sinah membantai Wahyu dengan parang. Apakah nasib mereka berdua juga akan sama seperti itu? Tidak, Tia tidak mau. Ia harus mengambil keputusan sekarang juga. Baiklah, ujar Tia mengangguk dengan suara gemetaran. Ia berjalan mendekat ke arah Yuda. Lalu dengan lembut, ia mengecup pipi rekam jurnalisnya itu. Sebuah kecupan yang ringan. Sekilas namun terasa begitu hangat, sekaligus basah oleh air mata Tia. Itu mereka! Dengan gerakan cepat Tia menjejakkan kakinya dan mendorong Yuda. Tia! Yuda terhuyung mundur menuju jurang. Ia membelalakan matanya, tak siap bereaksi. Lalu ia pun terjatuh ke dalam hampa. Dan seolah-olah semuanya bergerak lambat. Pantulan cahaya senter membuat Yuda bisa melihat bagaimana wajah Tia yang berdiri di tepian. Ia tersenyum kepadanya dengan air mata membasahi pipi. Sementara di belakang, belasan laki-laki berbaju putih bermunculan dari balik pohon dengan obor di tangan mereka. Krasak, krasak. Suara ranting patah dan kemerisik dedaunan terdengar dari bawah sana saat Yuda telah menghilang dari pandangan. Tia mengusap bekas air matanya. Ia berbalik, menatap tajam ke arah para warga. Ia berdiri tak bergeming dengan tangan gemetaran. Takut, tentu saja. Tapi ia tak bisa lari kemana-mana. Sialan, yang laki-laki jatuh ke sana. Beberapa warga bergegas menuju ke tepian, melongok ke bawah. Berani juga perempuan ini. Setio tersenyum mendekati Tia. Dengan kasar ia menjambak rambut gadis itu, mengendus wangi tubuhnya. Sebenarnya aku ingin makan daging perempuan sepertimu, ujarnya sambil menjilati leher Tia, membuatnya memejamkan mata karena jijik. Tapi ibu memerintahkan kami menangkapmu hidup-hidup. Bagaimana dengan yang laki-laki? Tanya salah satu. Biarkan saja, mungkin juga sudah mati, jawab Setio. Yang penting kita sudah dapat satu. Lalu dengan gerakan kuat Setio membanting Tia ke tanah. Beberapa jam sebelumnya, sinar matahari yang terik terlihat menembus lebatnya dedaunan pohon di sekitar pos jaga. Siang itu suasana sekitar pos masih saja sepi seperti biasanya. Terlebih bahwa malam nanti adalah malam satu suro, di mana masih banyak masyarakat yang percaya malam itu adalah malam di mana dedemit bergentayangan, sehingga bisa dipastikan tidak akan ada seorang pun
yang mendaki malam ini. Mas Bagas, sang penjaga, nampak sedang mengisap rokok, minum kopi, dan mengunyah gorengan bersama Ari, rekannya. Mereka sedang berdiskusi, apakah lebih baik menutup jalur pendakian siang itu juga? Di luar, di samping pos jaga, terlihat Mbah Brata yang juga sedang merokok. "Itu posnya, udah deket!" Terdengar suara berisik dari arah jalur pendakian. "Mas Bagas!" Seseorang memanggil-manggil. "Mas Bagas, tolong!" Mas Bagas segera meletakkan rokoknya di asbak dan bergegas keluar pos, diikuti oleh Ari sambil mengunyah gorengan. "Ya, siapa?" Mas Bagas mencoba melihat ke arah jalur pendakian yang tertutupi semak dan dedaunan. "Tolong mas!" Terlihat pasangan tua bergegas turun dengan seikat kayu dan ranting kering di punggung. Mereka adalah warga sekitar yang biasa naik untuk mencari kayu bakar. "Oh kalian, kenapa?" Mas Bagas tak meneruskan kalimatnya ketika ia melihat pasangan itu menarik tangan seorang perempuan muda. Mereka berjalan bergegas, menuruni jalur dan berhenti di dekat portal. "Ini!" Mas Bagus menatap wajah si gadis yang nampak lusuh dan penuh debu. Beberapa helai daun cemara tersangkut di rambut panjangnya. Mas Bagas diam sejenak, sebab ia merasa sedikit familiar dengan gadis itu. "Kamu gak apa-apa mbak?" Ari mencoba bertanya. Gadis itu hanya diam, menatap lurus entah kemana. "Aku menemukan gadis ini sedang duduk di tepi jalur pendakian," ujar si ibu tua sambil mengamatinya. "Tak pikir demit mas, Hawang ada di tengah alas sendirian, nanti malam satu suro juga." "Terus aku coba ajak bicara," si bapak tua menambahkan, "tapi ndak jawab apa-apa." "Namamu siapa?" Mas Bagas mencoba menggali informasi, namun gadis itu tak bergeming, masih diam mematung. "Aduh, susah. Ini kayaknya kesambet." Ari menggaruk kepalanya. Ia pun beralih pada pasangan tua itu. "Biar kami urus dia, kalian pulang saja." Mas Bagas terus mencoba mengajaknya bicara. Ia juga mencoba mengingat-ingat siapa gadis itu, sementara Ari menuju pos untuk melihat catatan buku pendakian. "Loh, itu kan..." Mbah Brata yang sedari tadi bergelung sarung di tepi pos segera berdiri. Ia menajamkan matanya ke arah si gadis. Benar, tak salah lagi. Ia tak mungkin lupa dengan gadis berkalung permata zamrud itu. Gadis bernama Dita itu adalah salah satu dari rombongan yang hendak mendaki kemarin lusa petang. Dita yang sedari tadi mematung hanya melirik lekat ke arah Mbah Brata yang berjalan mendekatinya. "Gimana ini mbah? Dia ndak bisa diajak bicara," ujar Mas Bagas. "Kamu?" Dita tiba-tiba saja berbicara saat melihat Mbah Brata berdiri di dekatnya. Ia berbicara menggunakan bahasa Jawa krama. Sikap tubuhnya juga tiba-tiba berubah. "Kamu tahu siapa aku?" Mbah Brata menautkan alis jenak. Lalu kemudian ia mengatukkan kedua tangan di dahinya saat ia sadar tengah berbicara dengan siapa. "Maafkan saya, tidak segera mengenali panjenengan." Mbah Brata mengangguk penuh sopan. Ia pun merentangkan tangannya ke arah pos, meminta Dita berjalan ke dalam ruangan. Mas Bagas dan Ari saling berpandangan kebingungan. Mereka berdiri di luar pos, mengamati penuh tanda tanya. "Siapa sih gadis itu?" tanya Ari. Mas Bagas juga sama tak tahunya. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya sedikit merinding dengan Dita. Di dalam, Dita duduk di kursi dengan begitu anggun. Kedua tangannya sendakep kedua paha. Sikap tubuhnya juga menunjukkan bahwa ia adalah orang yang elegan. Sementara Mbah Brata duduk bersila di lantai. Ia nampak begitu segan dengan Dita. Beberapa lamanya mereka berbincang menggunakan bahasa Jawa yang sangat sopan. "Baiklah, aku harus pergi," ujar Dita. Ia tersenyum ke arah Mbah Brata. Mbah Brata berdiri dan mengangguk. Ia menatap Dita yang memejamkan mata beberapa lama. Dita pun kembali membuka mata. Ia menarik nafas panjang, mengerjapkan mata, mengamati sekitarnya. "Ini aku di mana?" Plak! Tiba-tiba saja Mbah Brata menampar Dita. Mbah!" Mas Bagas dan Ari bergegas menuju ke dalam pos. Tentu saja mereka semakin bingung ketika melihat Mbah Brata berubah sikap. "Apa-apaan?"
Dita mengernyitkan wajahnya sedikit marah. "Kenapa kau mengajukan laranganku?" Mbah Brata menatap tajam ke arah Dita. Ia nampak lebih marah. Apa maksudnya?" "Kamu dan teman-temanmu pergi ke Kali Sodo kan?" "Siapa namamu?" Mas Bagas menyodorkan segelas teh panas kepada Dita. "Dita." Dita meniup kepulan uap panas dari permukaan gelas. "Kadita Nareswari." Mbah Brata melirik sekilas ketika ia mendengar nama lengkap Dita. Ari. Ari menyusuri nama di buku catatan pendakian untuk menemukan semua anggota kelompoknya. "Apa benar kamu ke Kali Sodo?" Mas Bagas berdiri melipat lengan, menatap tajam ke arah Dita. "Bukannya kalian izin untuk melakukan pendakian ke puncak?" Dita diam. Sementara Mas Bagas mengulangi pertanyaan. "Benar kamu ke Kali Sodo?" Dita menyisip tehnya sambil mengangguk pelan, penuh gugup. "Bukankah aku sudah bilang bahwa kalian tak boleh ke sana?" Mbah Brata nampak emosi. "Apalagi sekarang bulan Suro, kalian membawa celaka kepada diri sendiri." "Sebenarnya ada apa ini?" Dita meletakkan gelas tehnya di meja. "Kenapa tiba-tiba aku ada di sini?" Mas Bagas dan Ari menoleh kepada Mbah Brata. Kelihatannya mereka juga belum mengerti yang terjadi. Mbah Brata menyisipkan sebatang kretek di mulut. Ia lalu menyulut dan mengembus asap putih panjang. "Dari mana aku mulai cerita?" Dita, Mas Bagas, dan Ari hanya diam memandang lekat ke arah Mbah Brata. Mereka menahan nafas, menunggunya berbicara. "Kalian tahu apa itu moksa?" Mbah Brata memberikan sebuah pertanyaan. "Orang yang bersemedi selama bertahun-tahun, lalu wujudnya menghilang itu kan, Mbah?" Mas Bagas mencoba menebak. Dita yang juga sedikit paham karena pernah membaca buku milik Tia menjawab, "Itu Mbah, keadaan di mana seseorang melepas semua ikatan dunia agar terbebas dari lingkaran samsara." Mbah Brata tersenyum mengangguk. Jawaban yang saling melengkapi. Zaman dahulu, para Brahmana melakukan samadhi, bermeditasi sambil melakukan upawasa, puasa menahan diri dari semua hal-hal yang bersifat duniawi. Ini bertujuan agar para pelakunya mendapat kesempurnaan, penyerahan jiwa, sehingga lepas dari lingkaran reinkarnasi. Raga para praktisi samadhi perlahan-lahan akan mengecil dan menghilang, dan bersatu dalam nirwana bersama para dewa. Dalam prosesnya, banyak sekali yang mengalami kegagalan di tengah jalan. Tubuh-tubuh yang mengecil dan gagal moksa ini menjadi apa yang disebut sebagai jenglot. "Jenglot? Emang beneran ada, Mbah?" celetuk Ari. "Diam aja, Deri, dengerin dulu, Ri." Mas Bagas gusar. "Para ksatria dan waisya juga ingin menuju moksa. Banyak yang mencoba melakukan samadhi. Namun jika para Brahmana saja banyak yang gagal, apalagi kaum mereka. Melepaskan ikatan nafsu dunia itu sangat sulit. Akhirnya, kaum ksatria dan waisya mencari jalan lain untuk melakukan itu. Di saat para Brahmana melepaskan ikatan dengan upawasa, menahan diri dari semua nafsu, maka para ksatria dan waisya melakukan hal yang sebaliknya. Mereka memuja Dewi Kali, perwujudan kemarahan dan kematian, dan melakukan semua pantangan yang ada. Mereka menjadi penganut Bhairawa Tantra." Maksudnya bagaimana, Mbah? Ari nampak tidak paham. "Lakukan semua hal itu sebanyak-banyaknya. Umbar semua nafsumu terhadap makanan, minuman, dan seksualitas. Menarilah seperti orang gila." Mereka melakukan pengorbanan manusia. Mereka juga mengkonsumsi tanaman candu untuk memutus logika mereka. Ketika semua nafsumu terpenuhi hingga tumpul akal, maka kau akan mencapai lepas dari ikatan dunia secara mudah. Lalu dalam kondisi itu, mereka akan melakukan samadhi untuk mencapai pencerahan. "Kok korban manusia, Mbah?" Mas Bagas sedikit mengernyit. "Bagi mereka, puncak untuk mematikan rasa adalah memakan manusia.
Mereka juga menganggap tumbal manusia adalah persembahan tertinggi bagi Dewa Kali. Apakah itu berhasil, Mbah? Dita meneguk sedikit tehnya lagi. Mbah Brata menggeleng. Mereka tak akan pernah mencapai moksa, namun mereka mendapatkan pencerahan pikiran, awet muda dan kesaktian. Sehingga mereka pun melakukan lebih banyak ritual dan mengorbankan banyak lagi tumbal. Ini saya pernah dengar di ceramahnya Gus Muwafiq ya, soal sejarah. Kita lanjut. Bahkan untuk adat Singosari yang juga menumbalkan darah, kepala kerbau dan babi, apa yang dilakukan para Bhairawa ini tergolong ekstrim. Raja Kertanegara yang berang dengan kelakuan mereka memerintahkan Bayangkara, para ksatria pengawal pribadinya, untuk menghabisi para Bhairawa. Pertempuran besar terjadi selama berhari-hari. Para Bayangkara berhasil mendesak Bhairawa keluar dari Singosari. Mereka terus mengejar sisa-sisa Bhairawa yang akhirnya bersembunyi di lereng Gunung Arjuno. Mereka adalah pendiri Kalisada. Dita berpikir sejenak, mengingat cerita yang ia dengar. Tapi menurut tetua Kalisada, mereka terusir katanya dari Singosari saat pemberontakan Jayakatwang. Mbah Brata menggeleng. Raja Kertanegara memerintahkan Bayangkara untuk berjaga di lereng Arjuna, menjaga agar para Bhairawa tetap tertahan di sana. Namun saat para Bayangkara lengah, ada beberapa orang Kalisodo yang berhasil menyelinap dan melarikan diri. Mereka lari ke Kediri, menghasut Jayakatwang dengan bantuan kemampuan sakti mereka. Dan saat para Bayangkara sedang tidak berada di keraton, akhirnya Raja Kertanegara terbunuh. Jadi sebenarnya keruntuhan Singosari disebabkan oleh warga Kalisodo? Mas Bagas, Ari dan Dita terdiam meresapi cerita dari Mbah Broto. Lalu bagaimana dengan teman-temanku yang di Kalisodo, Mbah? Dita teringat dengan para rekan jurnalisnya. Malam ini adalah malam 1 Suro. Warga Kalisodo akan mengadakan ritual Bhairawa untuk melanjutkan tradisi itu. Dan teman-temanmu bisa dipastikan akan menjadi tumbalnya. Mbah Brata mengembus asap kretek. Astaga, Dita menutupi mulutnya. Kita harus menolong mereka, Mbah. Cerita yang agak sulit dipercaya. Ari menggelengkan kepalanya. Ini semua terlalu sulit dipercaya. Mbah Brata tahu semua cerita ini dari mana? Kali ini Mas Bagas yang bertanya. Ini adalah cerita turun-temurun di keluarga aku. Mbah Brata menatap wajah Dita lekat. Apa saat di Kalisada kamu bertemu seorang perempuan yang memiliki kalung seperti itu? Dita seketika teringat dengan sosok cantik yang ia lihat tadi pagi di Kalisada. Maksud Mbah, si gendis, Mbah? Kamu salah dengar namanya ya. Mbah Brata tertawa. Bukan Gendes, bukan Gendes, tapi Kendedes. Hah? Kendedes? Kendedes? Maksud Mbah, ratu pertama Singosari? Merinding saya, bos. Mas Bagas berseru. Ya, sukmanya masih ada di tanah Jawa. Dia membawa Dita turun dari Kalisodo untuk menyelamatkannya dari para penganut Bhairawa. Mbah Brata tersenyum memandangi Dita. Dita hanya menggeleng. Tapi kan Kadita Nareswari? Mbah Brata menyebutkan nama lengkap Dita. Nareswari artinya ia yang melahirkan raja-raja. Itu adalah gelar Kendedes saat ia menjadi Ratu Singosari. Itu kebetulan. Mbah Brata menggelengkan kepalanya. Kamu adalah keturunan jauh dari bangsawan Singosari. Ratu Kendedes bisa merasakannya saat berada di dalam dirimu. Sementara itu Mas Bagas diam memandangi Dita yang masih berbincang dengan Mbah Brata. Kini Mas Bagas paham kenapa pembawaan Dita sangat berbeda dengan saat ia baru turun gunung tadi. Dan kenapa Mbah Brata bersikap sangat sopan terhadapnya. Walaupun jujur, ia sendiri masih belum bisa percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu sebenarnya Mbah ini siapa? Dita memandangi Mbah Brata dari atas sampai bawah. Kakek bertubuh kurus itu memandangi wajah-wajah di sekitarnya. Ia lalu melepas kemul sarungnya. Mbah Brata menunjukkan sebuah tato raja berbentuk matahari segi 8 di bahu kirinya.
yang mana Dita seketika mengenali bentuk tato itu. Tato yang terbentuk sama dengan liontin, kalung jamrutnya. Ini adalah Beskara Wolu, lambang Bayangkara. Babrata menarik kembali sarungnya menutupi badan. Dan aku adalah keturunan para pengawal raja yang diperintahkan untuk berjaga di sini. Faktanya dalam literatur dan prasasti yang ada ya, Raja Kertanegara adalah salah satu penganut ajaran Bhairawa. Bayangkara juga bukanlah nama pengawal elit pribadi Raja Kertanegara, melainkan sebutan untuk prajurit kerajaan Majapahit. Bah, apakah memang benar warga Kalisada akan melakukan ritual pengorbanan manusia malam ini? Mas Bagas nampak masih skeptis. Karena di tahun 90-an begini, Mbah, di Jawa. Mbah Brata hanya diam menatap Dita yang sedang bersiap-siap. Terserah sampean kalau ndak percaya. Maksudku bukannya beberapa warga Kalisada rutin turun gunung menjual hasil panen mereka ke kota, Mbah. Kalau mereka sebegitu berbahayanya, kenapa Mbah tidak melakukan apapun? Mas Bagas masih mengajak bicara. Mbah Brata mematikan puntung kreteknya, lalu berbicara. Sebagai penanggung Raja Beskara Wolu, tugasku adalah menjaga dan mengawasi mereka, bukan membantai. Dan setelah beberapa tahun aku bekerja di pos jaga, Mbah tidak pernah cerita apapun mengenai hal ini kepadaku. Mas Bagas nampak tidak terima. Untuk apa? Bahkan setelah aku cerita tadi, sampean pun masih agak sulit percaya kan? Mbah Brata terkekeh. Mas Bagas terdiam membenarkan ucapan Mbah Brata. Ia lalu beralih kepada Dita. Lalu, kamu mau ngapain itu? Dita menaikkan resleting jaketnya. Aku harus kembali ke sana, Mbah. Aku harus selamatkan teman-temanku. Dan memangnya apa yang bisa kamu lakukan sendirian? Mas Bagas mengingatkan Dita. Kita bisa minta bantuan warga atau polisi mungkin? Dita mengangkat bahu. Yang pasti aku gak bisa biarin timku di sana dalam bahaya. Mas Bagas tersenyum. Dan apakah Mbah mau bantu aku? Kelihatannya Mbah sangat paham dengan Kalisada. Dita berjongkok di sebelah Mbah Brata. Mbah Brata menatap wajah Dita sejenak, lalu mengangguk. Sebagai pemilik kalung Beskara Wolu dan penerus darah bangsawan Singosari, kamu adalah pemimpin para Bayangkara. Aku tidak bisa menolak permintaanmu. Rasanya juga bukan kebetulan bahwa aku dan kamu juga Kalisada bertemu di satu titik ini. Mbah Brata tertawa. Matur nuwun, Mbah. Dita tersenyum senang. Ia tak peduli bahwa dirinya adalah keturunan Singosari atau bukan. Yang pasti ia senang mendapat bantuan. Kemudian Dita berbalik kepada Mas Bagas. Di mana kantor polisi terdekat? Tanya Dita. Sementara itu, ceklek, Ari menutup pintu ruang pos jaga. Ia dan Mas Bagas berjalan mendekat dan ikut berjongkok di dekat Dita. Dita nampak kebingungan saat Mas Bagas meraih dompet di belakang celananya. Ia pun mengeluarkan sesuatu dan memperlihatkannya kepada Dita dan Mbah Brata. Dita sedikit terkejut saat melihat sebuah kartu kecil berlaminating dengan tulisan Sersan 2 Bagas. Pada tahun 92, matra kepolisian masih tergabung dalam angkatan bersenjata, sehingga dalam sistem kepangkatannya sama dengan militer. Kami berdua adalah anggota Intel Polsek Tretes. Kami sedang menyelidiki kasus hilangnya warga sekitar secara berantai beberapa tahun ini. Mas Bagas tersenyum kepada Mbah Brata dan Dita. Sebenarnya kami sudah curiga dengan Kalisodo, dan kami sudah beberapa kali berkunjung ke sana. Tapi kami tak pernah menemukan bukti apapun. Ari menambahkan, kami pun pernah mencoba menyelidiki saat pelaksanaan upacara adat. Namun kami selalu seolah tersesat di sana. Mungkin dengan bantuan kalian, kali ini kami bisa mendapatkan sesuatu. Mas Bagas memasukkan kembali kartu anggotanya ke dalam dompet. Walaupun sekali lagi, aku masih kurang percaya dengan cerita Mbah. Tapi petunjuk sekecil apapun akan sangat membantu. Dan sampean gak pernah ngasih tahu aku kalau sebenarnya adalah sampean polisi. Raut wajah Mbah Brata nampak sedikit kecut. Ya kalau aku kasih tahu pun Mbah mana percaya, Mbah. Mas Bagas membalas ucapan Mbah Brata dengan sedikit terkekeh. Dita tersenyum lebar.
Ini sangat di luar dugaannya. Kalau begitu ayo kita berangkat sekarang. Mas Bagas memandangi Dita sejenak. Tidak, ada sesuatu yang harus aku lakukan dulu. Sementara itu seseorang berjalan mendekati pos jaga dengan memanggul sebuah tas carrier besar di punggungnya. Beberapa kali ia memperhatikan keadaan sekitar, hanya untuk memastikan tak ada orang di areal itu. Siang Dan, orang itu melakukan gerakan hormat kepada Mas Bagas. Mas Bagas hanya mengangguk, memintanya masuk ke dalam pos jaga. Orang itu menatap tajam ke arah Dita dan Mbak Brata yang menunggu di ruangan. Tak apa Bim, Mas Bagas menepuk pundak orang itu. Mereka adalah aset kita. Baiklah, ujarnya. Kemudian ia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Bimo, anggota tim Mas Bagas. Bimo pun meletakkan karirnya di lantai. Ia membuka resleting utamanya dan menarik keluar 3 tas lempang hitam panjang. Ia juga mengeluarkan beberapa buah senter. Berapa kotak yang kamu bawa? Ari meraih salah satu tas hitam itu. Ia membuka sedikit dan memeriksa isi di dalamnya. Masing-masing tas ada 3, ujar Bimo sambil membagi perlengkapan. Aku tak bisa membawa lebih karena akan menyulitkan untuk mengeluarkannya dari markas. Aku rasa sudah cukup Bim. Mas Bagas mengangguk. Ia sendiri mengambil sebuah tas berukuran kecil. Lagi pula yang kita hadapi hanyalah warga desa. Belum tentu kita memerlukannya. Kita hanya perlu menutup portal jalur pendakian. Aku rasa hari ini tak akan ada orang yang akan mendaki. Ari membereskan semua perlengkapannya. Aku sudah menitip pesan kepada Pak RT bahwa jalur ditutup sementara. Oke, saut Mas Bagas mengamati jam tangannya dan keluar jendela. Ia kemudian beralih kepada semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Kita masih punya 4 jam sebelum matahari tenggelam. Kita harus melewati medan menanjak di jalur pendakian. Dengan berjalan agak cepat, semoga kita bisa sampai sebelum terlambat. Apa kalian sanggup? Tanya Mas Bagas kepada Dita dan Mbak Brata. Entah motivasi apa yang ada dalam dirinya. Namun Dita tahu bahwa ia sanggup. Terlebih ini menyangkut keselamatan rekan tim jurnalisnya. Iya, jawab Dita singkat. Mbak Brata sendiri hanya tersenyum mengiyakan. Mas Bagas mengangguk sambil menarik nafas panjang. Ia memasang tas kecil itu di pinggang, di balik jaket gunungnya. Ayo berangkat! Mas Bagas menapaki jalur menanjak berbatu. Mereka telah melewati pos 1 lebih cepat dari biasanya. Ari dan Bimo juga dengan cekatan mengikuti Mas Bagas. Sebagai anggota Polri, mereka sudah terlatih melakukan lintas alam, sehingga tak mengalami hambatan untuk melibas jalur. Sialan, barang baru ini enak sekali dibawa nanjak ya. Ari berseru senang sambil memegangi tas hitam di punggungnya. Ini sih kayak gak bawa apa-apa. Iya kali beratnya cuma separuh, timbal Bimo. Memang jika dibandingkan dengan senapan M1 Garand yang biasa mereka pakai, senjata ini terbilang sangat ringan. M1 adalah senapan berbahan kayu era Perang Dunia II yang menjadi senjata standar polisi dengan bobot 6 kg. Mas Bagas tak menggubris keduanya. Ia lebih fokus kepada Dita dan Mbak Brata yang berjalan di depan, terutama Dita karena sempat berjalan menuruni lereng sendirian siang tadi. Kamu masih kuat, Dit? Tanya Mas Bagas. Iya mas. Dita mencengkeram batang cemara, lalu menarik dirinya naik. Ia nampaknya mampu mengimbangi ritme pergerakan para laki-laki yang mendaki bersamanya. Keringat membasahi kening dan nafasnya juga terengah. Namun entah kenapa, ia tak merasa capek atau pusing. Mungkin karena saat ini ia tak membawa ransel berat, atau karena ia memiliki motif kuat. Entahlah. Yang pasti Dita ingin segera sampai ke Kalisada. Begitupun Mbah Brata. Pria tua kurus berkemul sarung itu dengan mudahnya bergerak menggunakan sandal jepit. Kretek di mulutnya tak henti mengepulkan asap putih di sepanjang jalur. Gerakannya bahkan lebih gesit ketimbang para anggota polisi yang masih muda. Kelima orang itu mendaki membelah lebatnya hutan yang masih rimba. Jalan tanah berbatu seolah tak menghambat pergerakan tim. Mas Bagas terus berjalan sambil mengamati jam di tangannya. Ia harus mengatur ritme pergerakan. Terlalu cepat akan membuat mereka lelah di tengah jalan. Yang mereka butuh adalah endurance untuk berjalan jauh selama berjam-jam. Sementara itu, matahari mulai tergelincir ke barat saat mereka telah meninggalkan pos 2 jauh di belakang.
Mbah Brata yang berjalan paling depan beberapa kali memperhatikan ciri-ciri di sekitar. Itu dia. Mbah Brata menunjuk sebuah persimpangan kecil yang tertutup 2 pohon besar. 5 orang itu berhenti sejenak di dekat jalan yang tertutupi rumput tinggi itu. Akhirnya, Dita tersenyum dengan nafas memburu. Ia nampak senang bisa sampai di persimpangan ini lebih cepat dari perkiraan. Ia memandangi jalur kecil yang dipagari pepohonan cemara tinggi di kanan kirinya. Di sana, di ujung jalan ini ada teman-temannya, dan mereka tak tahu bahwa saat ini bahaya mengincar. Mas Bagas berkacak pinggang, mengatur nafasnya sambil memandangi satu persatu wajah timnya. Mau istirahat sejenak? Tawarnya. Tak ada yang menjawab. Wajah mereka nampak serius walaupun tak bisa menyembunyikan kelelahan. Dari sini, jalannya agak landai. Kita bisa berjalan lebih santai ketimbang tadi. Mas Bagas menunjuk ke arah jalur Kalisada. Ia memandangi langit barat yang mulai berwarna kekuningan. Sudah jam 5 lebih. Kalisada masih 2 jam lagi. Ayo, Mas Bagas dan yang lain segera berjalan masuk menuju jalan pemisah itu. Hampir 20 menit mereka berjalan cepat, menembus rumput ilalang setinggi lutut. Pepohonan cemara di kanan kiri mereka membuat sinar matahari tak mampu menembus area lantai hutan, sehingga suasana menjadi lebih gelap. Dita yang berjalan agak di depan menyipitkan matanya. Ia nampak mengenali sesuatu. Dita melihat bekas sesajen dan patahan bambu beberapa jauh dari mereka. Itu adalah palang bambu yang dirusak oleh Wahyu dan yang lainnya saat mereka berangkat kemarin. Pantas saja. Mbah Brata berjalan mendekat mengamati patahan bambu yang teronggok di tepian jalan. Mereka memasang lawang prank di sini saat upacara. Apa itu, Mbah? Ari dan Mas Bagas ikut mengamati. Ini adalah ajian untuk menolak mereka yang tak diundang. Mbah Brata menendang bekas sesajen di dekat kakinya. Tanpa seizin si pemasang ajian, siapapun yang memaksa masuk akan berputar-putar tanpa arah. Kalian tak akan bisa kembali sampai ajian ini dibongkar. Jadi, karena ini kita tak pernah sampai Kalisada saat hendak mengintai upacara adat. Mas Bagas mengangguk-angguk. Hal-hal seperti ini memang ada ya. Kita beruntung ada yang merusaknya. Mbah Brata menyundutkan rokoknya pada kain selendang bertuliskan aksara Jawa yang masih terikat di patahan bambu, sehingga kita bisa menerobos masuk hari ini. Dita tersenyum. Berterima kasih dalam hati kepada Wahyu dan Yuda karena telah membongkarnya. Tunggu apa lagi kalau begitu? Ari mendengus. Sebentar lagi matahari tenggelam. Singkat cerita, gelap telah menyelimuti lereng beberapa lama. Sorot-sorot senter para polisi itu menerangi jalan setapak dan sekitar mereka. Hawa dingin seolah tak dikubris, karena mereka pun juga nampak berpeluh keringat. Kelima orang itu terus saja berjalan, fokus dengan jalur di depan mereka. Tak lama lagi kita akan tiba di shelter. Mas Bagas nampak mengenali area di sekitarnya. Kalisada sudah di depan sana. Siap, Ari dan Bimo masih terlihat bersemangat, terutama mendengar bahwa tujuan mereka sudah tak jauh lagi. Namun kesemuanya nampak heran saat melihat tiba-tiba saja Dita berhenti berjalan. Ia mematung beberapa lama, mengamati sekelilingnya. Kenapa, Dit? Mas Bagas mendekat. Kamu capek? Tangan Dita terjulur menunjuk ke arah hutan gelap di tepi kanan jalur. Kita harus ke sana. Hah? Apa maksudmu kita harus ke sana? Ari nampak sebal. Sudah jelas ini jalannya. Kalisada tinggal lurus saja. Kita tak bisa buang waktu di sini. Kalau benar upacara mereka dimulai saat gelap. Mas Bagas mencoba memberi pengertian kepada Dita. Seharusnya itu sudah mulai beberapa waktu lalu. Aku juga nggak tahu. Dita menggelengkan kepalanya bingung. Ia masih tetap menunjuk ke arah hutan yang gelap. Tapi aku ngerasa kayak kita harus ke sana. Memangnya ada apa, Dit? Dita menggaruk kepalanya. Ia sendiri juga merasa sedikit takut melihat lebatnya hutan cemara yang gelap. Enggak tahu, tapi kita harus ke sana. Bagaimana ini, Mbah? Mas Bagas menoleh ke arah Mbah Brata, mencoba meminta pendapat. Mbah Brata terdiam, menatap lekat kepada Dita. Jika Kalisada tujuan kalian, pergilah. Mbah Brata berujar kepada Mas Bagas dan yang lain.
Kalisada tak terlalu jauh dari sini. Lalu Mbah, sebagai Bayangkara aku harus menjaganya. Mbah Brata menunjuk ke arah Dita. Aku akan bersamanya masuk ke dalam hutan. Ari dan Bimo saling berpandangan dan berbisik setuju. Kedua orang ini sudah gila, hendak menerobos ke dalam hutan lebat di malam hari begini. Sementara itu Mas Bagas menatap ke arah ujung jalur menuju Kalisada. Mereka tak bisa berhenti terlalu lama di sini. Baiklah, Mas Bagas mengusap wajahnya pasrah. Ia menyerahkan senternya kepada Dita. Bawa ini. Ari mendekati Mbah Brata. Ia menarik sesuatu dari belakang pinggangnya dan menyerahkan sebilah pisau sangkur kepada Mbah Brata. Buat jaga-jaga saja Mbah, takutnya ada hewan buas di sana. Mbah Brata balik berbisik memperingatkan. Kalian juga hati-hati. Saat sudah menyempurnakan ritual, para Bhairawa bahkan kebal terhadap panah dan tombak. Mas Bagas mengkomando tim kecilnya. Tujuan kita di depan, kita harus cepat. Siap Dan. Sejenak kelima orang itu terdiam saling memandang. Kemudian mereka mengangguk dan berbalik. Mas Bagas dan kedua polisi itu melanjutkan perjalanan, menyusuri jalur menuju Kalisada. Sementara Dita dan Mbah Brata menerobos masuk ke dalam lebatnya hutan. Di sisi lain, sorot senter yang dipegang Dita bergoyang menerangi dedaunan dan semak lebat. Ia berjalan terus menuju satu arah. Perasaan takut memang menyergap dirinya, namun ia terus saja berjalan. Mbah Brata mengekor dalam diam sambil terus mengawasi Dita. Orang tua itu tak mengerti kenapa Dita malah memaksa masuk hutan ini. Tangannya menggenggam mantap pisau sangkur di balik kemul sarung. Kak! Dita histeris terkejut saat beberapa hewan malam beterbangan melewatinya. Senternya hampir jatuh, namun ia berhasil menangkapnya. Kamu ndak apa-apa? Mbah Brata hanya berdiri diam di belakang. Nggak apa-apa Mbah. Dita tersenyum menyibak rambutnya. Ia berusaha terlihat santai, walau jantungnya masih berdebar tak karuan. Apa kita balik saja bersama Mas Bagas dan yang lain? Mbah Brata menunjuk ke arah belakang. Ndak, kita terus saja. Dita menghela nafas sebelum kembali berjalan menuju entah kemana. Mbah Brata mengangguk, sedikit bingung dengan sikap Dita yang tak mau berubah. Padahal terlihat sekali kegugupan dalam dirinya. Namun entah kenapa, ia masih saja bersikukuh untuk terus berjalan semakin dalam. Mbah Brata memicingkan matanya, semakin penasaran. Sebenarnya apa yang ia cari? Di sisi lain, Yuda mengumpat, meringis, memegangi bagian samping punggungnya. Seluruh badannya penuh memar dan ngilu, namun tak ada luka berarti. Lecet-lecet kecil di siku, tangan, dan bagian lainnya tak begitu ia rasakan. Baju dan celananya nampak kotor oleh tanah basah. Beruntungnya ternyata jurang itu tidak separah yang ia kira. Dari atas memang terlihat sangat curam karena tertutup pepohonan dan gelap malam. Jurang itu mungkin setinggi 10-12 meteran, namun lebih dari separuh ketinggiannya berupa tanah miring berbentuk seperti tanggul. Yuda sempat meluncur bebas beberapa detik sebelum ia menghantam tanah liat basah dan berguling jatuh hingga mencapai dasar. Ia menghantam pohon, semak dan bebatuan yang juga menghambat laju jatuhnya. Selama beberapa menit ia terkapar, mengerang di rerumputan basah, merasai nyeri yang luar biasa. Lalu ia teringat bagaimana momen saat ia mendorongnya jatuh. Bagaimana raut wajah sahabat perempuannya itu saat ia membiarkan dirinya ditangkap oleh warga Kalisada. Tia, Yuda menyentuh bibirnya yang masih bisa merasakan kecupan sekilas itu. Dengan memaksakan diri, ia memutar badannya dan merangkak bangkit dari situ. Yuda berjalan sedikit pincang sambil berpegangan pada batang besar cemara hutan. Ia sendiri tak tahu berjalan kemana, sebab di sekitarnya hanya berupa pepohonan. Langit malam yang cerah tak berawan membuat sinar bulan menerangi lereng Arjuno. Walaupun tanpa penerangan apapun, sedikit banyak ia masih bisa melihat sekitarnya dalam temaram. Ia harus cepatnya kembali menuju Kalisada. Ia harus kembali untuk Tia, bagaimanapun caranya. Tapi kemana? Ia harus kemana? Yuda memandangi sekeliling mencari tanda apapun yang bisa menunjukkan arah. Lalu tanpa sengaja, matanya menangkap sesuatu. Ya, memang saat itu gelap, tapi Yuda seolah bisa melihatnya dengan jelas. Ia melihat sesosok perempuan yang berdiri di antara pepohonan tak jauh darinya. Perempuan yang memakai kemben jarik seperti warga Kalisada.
namun ia mengenakan beberapa perhiasan mencolok dan semacam mahkota kecil di kepalanya. Wajahnya nampak cantik, namun sekaligus terkesan dingin. Yuda membeku dengan berbagai pertanyaan di kepala. Apakah dia juga warga Kalisada yang mengejarnya? Atau apakah dia manusia? Siapa? Yuda mengangkat kedua tangannya dalam posisi mengepalkan tinju. Mau apa kamu? Perempuan itu hanya tersenyum, lalu berbalik menjauhinya. Hei, tunggu! Yuda berteriak keras. Ia mempercepat langkahnya mengejar sosok itu. Namun anehnya, secepat apapun Yuda berusaha mengejar, ia tak mampu menyusulnya. Padahal perempuan itu hanya berjalan biasa. Ia juga mengenakan kemben jarik panjang yang seharusnya tidak seleluasa itu untuk bergerak. Hei, tunggu! Yuda kembali memanggil. Serak, serak. Yuda refleks berhenti saat mendengar sebuah suara lain terdengar tak jauh darinya. Itu suara langkah kaki yang menginjak dedaunan hutan. Yuda menoleh ke arah perempuan misterius tadi, dan ia telah menghilang. Serak. Yuda menahan nafas menatap ke sebelah, di mana suara itu terdengar makin dekat. Lalu tiba-tiba saja, sebuah cahaya kekuningan terang menyorot wajahnya. Yuda mengangkat tangannya menutupi sebagian wajah dari silau yang teramat. Beberapa sosok manusia berjalan keluar dari balik pepohonan. Mas Yuda? Dita menghambur seketika memeluk erat senior timnya. Dita! Yuda tergagap membalas dekapan Dita. Ia menjadi sangat bingung sekarang. Kenapa tiba-tiba Dita ada di sini? Lalu siapa kakek yang ada di belakangnya ini? Tapi pertanyaan yang lebih penting, kamu gak apa-apa? Tentu saja aku gak kenapa-napa. Dita tersenyum lebar sambil memandangi Yuda dari atas sampai bawah. Kamu kacau banget. Kenapa banyak luka begitu? Ini aku... Mas Wahyu sama Mbak Tia mana? Dita melongo di belakang Yuda mencari rekan tim lainnya. Astaga, Tia! Yuda seketika kembali teringat dengan Tia yang berhasil ditangkap Setio dan warga. Kita harus kembali ke Kalisada. Tia dalam bahaya. Iya, saud dia cepat. Aku sudah tahu. Kau tahu dari mana, Dit? Kita tahu sama buang waktu. Babrata menyela, mengangguk kepada Yuda dan Dita. Sebaiknya kita langsung bergegas ke desa. Dita menggenggam tangan Yuda dan menariknya pergi. Kita cerita sambil jalan. Sementara itu, di sisi lain, Tia akan dijadikan pengantin adat. Tia mengerang pelan merasai kepalanya yang berputar-putar. Ia membuka mata dan mendapati suasana yang benderang. Dilihatnya api besar membumbung tinggi tak jauh darinya. Pepohonan di sekitar lapangan seolah bergoyang mengikuti kobaran api. Orang-orang berbaju putih nampak berkerumun di lapangan, menyantap sajian utama mereka. Tia seketika tahu ia sedang ada di mana, lapangan Setra. Tia mencoba bangkit, namun tak bisa. Ia melihat sesosok nenek berambut putih panjang sedang bersimpuh di sebelahnya. Nenek itu membawa batok kelapa sambil tersenyum kepadanya. Tia menyadari bahwa si nenek telah memberinya ramuan aneh itu lagi. Ia sepenuhnya sadar dan hanya bisa terbaring tak berdaya. Tia bergidik merasai dingin menusuk di punggung dan seluruh badannya. Ia menggerakkan kepalanya sedikit dan baru menyadari bahwa dirinya tengah terbaring di atas meja batu, dalam keadaan telanjang tanpa selai apapun. Seketika itu ia teringat kembali dengan Wahyu yang tewas dibantai dalam kondisi yang sama. Lalu mayatnya menjadi santapan beramai-ramai para warga desa. Tia harus pergi sekarang juga bagaimanapun caranya. Sial! Tia berseru lemah mencoba bergerak, namun sia-sia. Si nenek berambut panjang nampak sedang mengaduk-adukkan jari ke dalam batok kelapanya. Sudah ku bilang, aku ingin kamu juga jadi manten malam ini. Sebuah suara parau terdengar. Mbok Sina berjalan mendekat dari belakang si nenek dengan bibir, wajah, dan pakaian putihnya yang berlumuran darah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, membuat wajahnya yang cantik justru terlihat seperti setan. Di tangannya masih tergenggam parang besar yang ia pakai menebas kepala Wahyu tadi. Tia menelan ludah dengan jantung berdebar kencang. Mau apa kamu? Mbok Sina tak menjawab. Ia mengangguk kepada si nenek. Si nenek terkikik sambil meraup sesuatu di dalam batok kelapa. Ia lalu melumurkannya ke perut Tia. Apa itu?
Gumam Tia Parau merasakan cairan dingin kental yang dibalurkan oleh si nenek. Aroma harum samar menyeruak ke dalam hidung Tia. Itu semacam minyak wangi kah? Tangan keriput si nenek meratakan minyak wangi di seluruh tubuh Tia, memberinya pijatan-pijatan dan usapan lembut, membuatnya sedikit mengerang saat si nenek memijitkan minyak di bagian bawahnya. Para gadis kemanten muncul membawa nampan-nampan bunga. Mereka bersimpuh di tepi meja batu, lalu menata bunga dan hiasan lainnya di sekeliling tubuh telanjang Tia. Salah satunya mengalungkan rangkaian daun dan bunga padanya. Gadis ini memang pantas menjadi avatar sang dewi. Mbok Sina tersenyum puas melihat kulit Tia yang berkilau karena minyak yang memantulkan cahaya api. Dia sudah siap. Si nenek mengangguk sambil beranjak pergi. 4 gadis itu berdiri berjajar di dekat meja batu. Mereka merapikan kain penutup dan selendang di pinggang. Mereka juga saling mengalungkan rangkaian bunga di leher. Mbok Sinah melempar kelopak-kelopak bunga ke atas tubuh Tia. Ini sebenarnya ada apa? Tia nampak kebingungan dengan kelakuan orang-orang ini. Lalu terdengar langkah kaki mendekat. Ki Sukmo berjalan sambil membawa piring tembikar dengan asap membumbung. Mungkin semacam kemenyan yang dibakar. Mau apa kamu? Tia berseru risih karena ada seorang laki-laki yang melihatnya dalam keadaan begini. Ki Sukmo meletakkan piring itu di sebelah Tia, lalu bersendakep sambil memejamkan mata. Mulutnya bergerak-gerak membaca mantra, entah apa. Pergilah, ujar Mbok Sina kepada 4 gadis kemanten. Keempatnya mengangguk bersamaan, tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berjalan dengan kedua tangan menangkup di depan dada. Mereka menuju ke tengah lapangan dan berhenti di dekat api unggun besar. Kesemuanya berdiri mematung sambil membaca mantra yang sama dengan Ki Sukmo. Tia hanya bisa menahan nafas saat perlahan puluhan warga laki-laki bermunculan dari dalam kegelapan. Mereka semua berjalan mendekati 4 gadis itu dan berhenti di sekitarnya. Mata mereka semua terlihat seperti berkilat kemerahan. Pak Harjo, sang kepala desa, berjalan maju dengan setangkai daun cemara. Ia menepuk-nepuk kepala 4 gadis itu sambil membacakan mantra. Lalu ia berhenti di hadapan salah satunya dengan lembut. Ia mengurai ikatan selendang di pinggang si gadis. Lalu ia melepas kemben jariknya, membiarkannya jatuh begitu saja. Pak Harjo membelai bahu dan lekuk tubuh telanjang gadis kemanten di hadapannya. Seolah tak peduli, si gadis tetap berdiri mematung sambil terus membaca mantra. Mbok Sina, istrinya, yang berdiri di dekat meja batu, hanya diam, memandang ke tengah lapangan dengan tubuh gemetaran. Namun ternyata ia justru tertawa cekikikan. Lalu gerombolan warga laki-laki itu bersama-sama bergerak mengerumuni 4 gadis kemanten yang berdiri tak bergeming. Tangan mereka terulur bersiap menjamah. Astaga! Tia berseru ketakutan menyadari apa yang akan mereka lakukan terhadap para gadis itu. Kalisada! Ki Sukmo tiba-tiba saja berteriak keras, mengagetkan Tia, mengingatkannya bahwa situasi dirinya juga tak sama baiknya. Mbok Sina membungkuk sambil memeringkan kepalanya. Ia menatap dalam wajah Tia seperti sedang berusaha melihat sesuatu. Lalu ia menghirup dalam aroma tubuh Tia. Bagaimana? Ki Sukmo bertanya. Sang Dewi sudah bersemayam dalam tubuh gadis ini, jawab Mbok Sina. Apa maksud kalian? Mohon maaf atas kelancangan abdimu ini, wahai Dewi. Ki Sukmo membungkuk sopan, mengatupkan kedua tangannya. Abdimu ini hanya ingin menunjukkan bakti kepada Sang Mahusada. Berkahilah desa kami melalui Ki Sukmo, wahai Mahakali. Mbok Sina ikut membungkuk dengan parang menyilang di depan dada. Apa? Kenapa kalian memanggilku Dew? Tia tak melanjutkan kalimatnya. Ia mengumpat, meronta sekuat tenaga, berusaha menggerakkan tubuhnya. Ia benar-benar ingin pergi sekarang, namun tetap saja ia tak berdaya. Tia hanya bisa terbelalak, menahan nafas saat melihat laki-laki renta di depannya ini mulai melepas pakaian. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Cak Andi, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Semoga terhibur ya. Dan Fakta Sejarah pamit. Sampai jumpa di bagian berikutnya.